Oke, bisa. Selamat sore, Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di gereja Santa Familia Pemuda Persangka. Hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-17 dan hari orang tua, kakek, dan nenek sedunia. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Alexander Denny Wahyudi SX. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus dari satu harga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore, selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian di Misa Bahasa Indonesia bulanan di Sabtu keempat bulan Juli. Hari ini hari Minggu biasa ke-17 tahun C. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menyebut Allah sebagai Bapa kita, dan dalam doa Bapa kami itulah kita semua disatukan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi perantara kita pada Bapa di surga. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala kelemahan dan dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa perjamuan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pengantara kami di hadapan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau yang mengajar para murid berdoa dengan memuliakan nama Bapa dan mohon diampuni dosa-dosanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau yang menganjurkan kepada kami, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan
kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata,
Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka karena aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kali ini belum punya. Mas bertanggapan dengan Devri? Udah punya.
kepada umat di Kolose. Jasa Kapten. Saudara-saudara, bersama Kristus, kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia, kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu, kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkanmu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, umat timur berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak seperti bulan yang lalu, misa di sini katanya ada 130 orang saya waktu itu dapat. Kali ini separuh kurang, jadi mungkin hampir 60. Mungkin kita kurang berdoa, atau mungkin karena cuacanya panas, atau mungkin juga karena waktu liburnya sudah hampir habis. Jadi kalau saya melihat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kebanyakan wajah baru. Wajah-wajah lama itu bisa dihitung jari. Mungkin saya yang paling lama. Menghadiri misa bahasa Indonesia buat saya sesuatu yang menggembirakan. Karena di Jepang ini biasanya yang datang ke misa orang-orang, misa bahasa Jepang orang-orang lansia. Jarang ada anak muda. Maka mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Nah, saya sudah meminta supaya orang-orang di Jepang, misa bahasa Jepang, banyak datang anak-anak, tapi sangat sedikit atau mungkin ada gereja yang tidak ada anak-anak datang lagi. Maka ketika saya hadir di sini, misa bahasa Indonesia, meskipun tiap ada jatahnya karena tidak setiap bulan, karena ada 3 romo Indonesia di Osaka ini, maka saya pun bergembira karena bisa bertemu dengan banyak orang-orang Indonesia. Meskipun saya diutus ke Jepang, tapi saya juga diberikan tanggung jawab untuk menangani orang-orang asing, khususnya orang-orang Indonesia. Nah, akhir-akhir ini banyak orang-orang Indonesia, tidak banyak, hanya beberapa, yang ingin istilahnya baptis dewasa, yang ingin menikah, dan seterusnya. Buat saya sesuatu yang menggembirakan. Kenapa? Karena di tempat saya di gereja Jepang ini, karena kebanyakan lansia, kebanyakan gereja itu tidak ada perkawinan, jarang sekali, 1001. Maka saya bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman dari Indonesia, meskipun mereka baru datang, menyempatkan diri datang misa bahasa Indonesia. Maka mungkin mereka mencari di internet, ketemunya misa bahasa Indonesia. Kalau bulan lalu mungkin beberapa orang dari Amerika, Singapura mencari misa bahasa Indonesia hari Sabtu itu sulit diusahakan. Ketemunya misa bahasa Indonesia hanya sebulan sekali. Tidak ada misa yang lain kecuali misa bahasa Indonesia di Sabtu keempat di tempat ini. Kita semua diajak oleh Tuhan supaya kita menyapa Allah sebagai Bapa kita. Meskipun saya bekerja di gereja di Jepang ini dengan umat yang setiap minggu yang datang paling 30, 35, 2 gereja yang saya tangani. Tapi saya juga bekerja di taman kanak-kanak. Di belakang gereja saya di KSK itu ada TK. Nah, anak-anak TK itu kebanyakan orang Jepang, tapi kadang-kadang ayahnya dari Hong Kong, ada juga yang dua-duanya dari Vietnam, dan seterusnya. Lalu ada satu anak yang papahnya orang Hong Kong, ibunya orang Jepang. Kalau manggil ayahnya itu Dedi, manggil ibunya Mami. Nah, saya nggak tahu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian manggilnya apa. Bapak, Ibu, atau Mama, Papa hal yang biasa. Tapi di Jepang ini, Dedi dan Mami itu sesuatu yang jarang. Maka mendengarkan anak ini memanggil ayahnya Dedi, mungkin teman-temannya tertawa. Tetapi biasanya anak-anak Jepang
Mereka namanya otosang, okasang, atau papa, mama. Jadi kita diajak oleh Tuhan Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Anak kecil kalau dia melihat orang dewasa yang asing biasanya menjauh. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin karena punya karisma bisa mendekati anak, meskipun baru pertama ketemu, dan anak-anak itu menyapa dengan baik. Saya yang bekerja di TK ini, tugas saya waktu kepala TK sudah tahun keempat, kadang-kadang diajak oleh gurunya untuk bermain dengan anak-anak, hal yang menyenangkan. Anak-anak ini karena menyapa saya sebagai Fuku Enco. Fuku Enco artinya wakil kepala TK. Tapi ada satu anak Vietnam, karena dia umat saya di gereja, dia diajari ayahnya, bapaknya suruh memanggil saya Simpu Sama. Dan anak-anak yang lain itu bukan Katolik, hanya satu anak ini. Kan mereka tidak tahu Simpu Sama itu artinya apa. Nah, disitulah anak-anak yang sudah mengenal saya, mereka dekat dengan saya, merangkul saya. Kalau ketemu khususnya anak-anak yang kecil itu umur 3 tahun, maka sesuatu yang membahagiakan. Bisa bergaul dengan anak-anak, onigoko, bermain di luar, dan seterusnya. Maka sama, ketika kita mengarahkan diri kita berdoa kepada Allah, sesuatu yang tidak kelihatan. Namun Yesus mengajarkan, seperti dalam keluarga, kita menyapa seorang ayah sebagai bapa, seorang yang dekat. Maka Allah digambarkan sebagai figur seorang bapa. Tetapi tidak hanya bapa dan ibu yang dekat dengan anak-anaknya. Maka dalam Injil Lukas hari ini kita diajarkan doa Bapa kami dalam rumusan yang singkat. Biasanya kita berdoa Bapa kami dalam Matius. Kali ini dalam Injil Lukas, dari permintaan-permintaan atau doa Bapa kami itulah kita diajarkan oleh Yesus untuk berdoa secara tekun. Kita yang hadir di sini, saya yakin mereka, kalian semua rajin beribadat hari Minggu di gereja masing-masing. Di Jepang ini kadang-kadang tidak seminggu sekali itu biasanya orang-orang tua dan tekun. Sedangkan generasi kedua, ketiga, cucunya meskipun dibaptis bayi, mereka tidak datang ke gereja lagi. Datang ke gereja lagi kalau ada acara, misalnya komuni pertama, lalu krisma, atau mungkin juga setelah dewasa mereka mau menikah. Kadang-kadang menikahnya anak-anak Jepang ini bukan di gereja beneran. Banyak di Jepang ini tempat-tempat untuk pernikahan, hiroweng namanya. Di situ kapel-kapelan. Pastornya bukan pastor beneran, biasanya part-time, orang bule. Nah, sayang sekali orang Jepang, anak-anak muda itu tidak tahu. Mereka hanya mencari yang praktis. Tetapi kita semua yang dari Indonesia, pasti di Indonesia diajarkan kalau menikah secara Katolik 6 bulan sebelumnya harus melaporkan diri, lalu juga ada proses yang panjang. Kalau di Jepang ini lain. Kalau kita membuat proses 6 bulan yang biasanya sudah nggak datang ke gereja, malah lebih banyak lagi yang nggak datang ke gereja. Jadi saya lebih lunak dalam hal ini. Maka itulah saya meminta supaya anak-anak datang ke gereja, tetapi sulit di mana-mana di Jepang ini sulit. Maka masa depan seperti sulit, tapi akhir-akhir ini banyak orang asing datang ke gereja Katolik di seluruh Jepang, terutama orang-orang Vietnam. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah pernah misa di katedral di Taman Sukuri. Di sana setiap hari Minggu sore ada misa bahasa Vietnam, yang katanya setiap minggu itu bisa hadir sekitar 700 orang. Bayangin, di sini nggak muat kalau 700 orang. Orang Vietnam di seluruh Jepang ini banyak yang Katolik. Gereja saya yang kecil itu aja ada 3 keluarga yang punya anak kecil, yang biasanya 20 orang kalau orang Jepang. Sekarang ketambahan mereka bisa 35, 38.
Kita orang Indonesia juga memberikan warna tersendiri di Keuskupan Agung Osaka, termasuk tetangganya Kyoto. Teman-teman kita dari Kyoto siapa? 1, 2, 3, 4, 5 beberapa. Nah, mereka kasihan, tidak ada misa bahasa Indonesia di Kyoto. Kyoto itu Keuskupan Kyoto sendiri ya. Karena dekat dengan Keuskupan Agung Osaka Takamatsu, mereka datang ke sini menjadi organis, jadi putra altar, Timothy, lalu jadi kor, luar biasa. Kalau tidak ada mereka, mungkin kita nggak punya lagu-lagu yang disediakan seperti ini. Maka kita bersyukur di Kyoto tidak ada misa bahasa Indonesia, nggak ada orang Indonesia. Ya, Kyoto lebih kecil daripada Keuskupan Agung Osaka ini. Maka kita semua yang terkumpul dari namanya Kansai, keluarga Katolik Kansai. Saya kira mungkin sudah 30 tahun lebih sejak dibentuk pertama kali oleh Romo Zero waktu sekreter di Kobe, dan sekarang meluas sampai ke sini, dan di Kobe masih tetap ya. Kita juga dilayani misa bahasa Indonesia tiap bulan, baik di sini maupun di Kobe dengan 3 Romo Indonesia. Saya sendiri baru tahun ke-7 di Osaka, lalu Romo Juang lebih lama. Mungkin dia 9 tahun, 8 tahun di Osaka. Satu lagi Romo Yanto baru 2 tahunan ya. Jadi kita bertiga bergiliran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, berdoa bukan hanya meminta. Kita diajarkan dalam pelajaran agama kita masing-masing, kalau kita berdoa secara rutin bukan hanya karena kita meminta. Kebanyakan orang Jepang itu kalau berdoa artinya meminta. Masih tahu ketika gempa besar di Jepang terjadi di Tohoku 2011 ya. Nah, setelah itu banyak sekali orang Jepang datang ke Jinja, tempat kuil Shinto, Buddha dan seterusnya. Banyak permintaan dari mereka supaya mereka lepas atau dibebaskan dari penderitaan ini. Maka kita pun orang Katolik biasanya diajarkan berdoa pertama bersyukur kepada Allah apa yang sudah diberikan segalanya buat kita. Kita tidak meminta pun Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tapi kenapa kita harus meminta? Komunikasi dengan Allah melalui doa menjadi kehidupan kita sehari-hari seperti nafas. Kita bernafas, kita tidak membeli nafas itu, tapi kita diberikan oleh Allah sebagai nafas kehidupan di mana Allah hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam surat Rasul Paulus kedua, bacaan kedua di umat di Kolose tadi digambarkan bahwa kita semua diselamatkan dalam pembaptisan. Kita yang dulu mati dalam dosa, setelah kita dibaptis, kita pun juga dikuburkan dan juga dibangkitkan bersama Kristus. Maka arti pembaptisan berarti immersion, dicelupkan ke dalam air. Namun dalam tradisi Katolik, kebanyakan kita semua dibaptis dengan ditetesi air di dahi, lalu dengan kata-kata aku baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Namun ada beberapa gereja Katolik, termasuk di Jepang yang saya layani di Musa Shigaoka, namanya di Kumamoto dulu ketika saya ada di sana. Itu depan altar ada kolamnya, ditutup. Saya 5 tahun di sana, ketika saya membaptis waktu malam Paskah, setiap tahun 5 tahun saya ada di sana. Ada baptis dewasa, bayi, dan seterusnya. Saya tidak meminta mereka semuanya baptis setelah masuk ke dalam, tidak, tapi diberikan kebebasan. Ada yang bersujud di pinggir pool itu ya, tempat baptis, lalu saya surkan air. Ada yang masuk ke dalam, tenggelam. Ada anak kecil yang diberikan kepada saya, tahun pertama saya takut. Anak ini kalau gelagapan masuk ke dalam air nanti repot. Jadi saya kucurkan air dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi ketika tahun kedua ada anak kecil, saya berani karena saya melihat foto video beberapa tahun yang lalu pastor orang Irlandia dan juga Australia.
pastor paroki di situ beberapa tahun sebelumnya, masuk ke dalam, saya juga masuk dalam kolam itu. Jadi pembaptisan itu memang dalam arti harafiahnya masuk ke dalam air, berarti mati bersama Kristus lalu dibangkitkan bersama Kristus. Itu arti pembaptisan. Namun dalam gereja Katolik mengakui tata cara baptis di air di dahi, percik, ataupun di kolam juga. Yang tidak biasa orang Katolik melihat itu di dalam kolam, dipikir ketika saya membaptis dalam kolam itu, ini Katolik atau Kristen atau baptis gitu. Menurut orang Katolik, mereka kurang paham karena memang tidak pernah melihat atau mengalami. Bagi saya pribadi, masuk ke dalam air itu basah. Tetapi setelah itu kita diberikan waktu untuk ganti. Lalu umat di gereja setempat itu di Kumamoto menjadi bagian pengalaman saya membaptis. Bulan lalu juga kita membaptis satu orang bayi 1 tahun lebih perempuan di sini ya. Jadi dalam pembaptisan itulah kita diajak menjadi murid Kristus, yang artinya bahwa kita mengikuti tata cara Yesus, berdoa, berbakti, dan juga melayani sesama kita. Kita yang hadir di sini semua pasti mencari Tuhan bukan hanya dalam misa ini, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari bersama saudara-saudara kita dalam keluarga, tetangga kita, dan seterusnya. Maka kita semua diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pewarta, bukan hanya ketika kita berada di gereja, tapi ketika kita juga masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Marilah kita lanjutkan misa ini, meskipun di luar panas sekali, tetapi kita di dalam ini ada AC. Kalau di Eropa, gereja besar itu tidak ada AC-nya. Bayangin kalau gereja tidak ada AC-nya, di sini pasti tidak tahan seperti apa. Maka kita semua dibebaskan dari corona, maka kita semua yang ada di sini kebanyakan tidak pakai masker. Jadi saya bersyukur bisa melihat wajah-wajah kalian. Saya masih ingat waktu misa dalam situasi corona itu sesuatu yang sungguh menyedihkan, karena saya tidak bisa melihat ekspresi orang. Saya pun ketika khotbah awal-awal pakai masker, tetapi kebanyakan orang tertidur. Tapi setelah saya buka, ternyata mereka tidak tertidur kebanyakan. Maka ketika kalian, saudara sekalian, mendengarkan khotbah, kalau pakai masker tidak tahu ekspresinya khotbah ini. Tapi ketika tidak ada masker dan juga kita dibebaskan dari corona, setidaknya kita tahu bahwa sabda Allah disampaikan dengan suasana kebatinan, suasana raut muka, pengkhotbah, dan seterusnya, menjadi kabar sukacita, kabar gembira yang memberikan kita kekuatan untuk hidup selanjutnya. Maka kita setelah ini hening sejenak, kita bersyukur bersama dan juga kita lanjutkan dengan doa-doa kita. Amin. Doa umat. Yesus mengajar kita berdoa. Terdorong oleh peristiwa itu, maka beranilah kita memanjatkan doa dengan penuh harapan. Mohon menjawab. Tuhan, dengarkanlah umat. Bagi gereja dan para pemimpin, semoga Bapa memimpin kita umatnya beserta para pemimpinnya, agar karya dan kata mereka selalu sesuai dengan apa yang didoakan dalam roh dan kebenaran. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
bagi masyarakat kita. Semoga Bapa mengajarkan masyarakat kita untuk berdoa dengan tulus dan rendah hati, bukan dengan maksud pameran. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi siapa saja yang mau mengikuti jejak Kristus, semoga Bapa menyadarkan kita semua bahwa doa kita mendapatkan dukungan kehadiran Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, semoga Bapa membimbing agar doa kita memurnikan maksud dan cita-cita kita, sehingga selaras dengan cita-cita Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Saya tadi agak terlupa dengan doa syahadat singkat, kita doakan sekarang. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang bertempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan sediakan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa kami berkumpul dalam nama Putramu, karena percaya bahwa doa-doa kami Kau dengarkan. Maka kami gabungkan diri kami dengan kurban Putramu, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Lagu persembahan puji syukur 379. saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin layak menjadi putra dan putrimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantaslah
bersyukur kepadamu, sungguh benarlah memuliakan Dikau Bapa yang kudus, sebab Engkaulah Allah satu-satunya yang hidup dan benar. Sebelum segala abad dan untuk selamanya Engkau tetap ada, dengan mendiami cahaya yang tak terhampiri. Engkau satu-satunya yang baik dan sumber kehidupan, telah menjadikan segala yang ada sehingga Engkau berkenan melimpahi ciptaanmu dengan berkat dan menggembirakan semua orang dengan kemuliaan cahaya-Mu. Sebab itu di hadirat-Mu berdirilah rombongan malaikat yang tak terbilang jumlahnya, yang siang malam melayani Engkau, dan sambil memandang kemuliaan wajah-Mu dan tak henti-hentinya memuliakan Dikau. Kudus 390 390. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Thomas Aquinas Mangyo Maeda, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhanlah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama dan bersama rohmu. Kita sampaikan damai satu sama lain. Anak domba bersyukur kota 11:411. Saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Lagu komuni Puji Syukur 432 432. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami, agar kami semakin peka akan kebutuhan sesama, dan juga semakin setia mengikuti Putra-Mu, yang akan menuntun kami menuju pada kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, ada pengumuman. Marilah kita mendengarkan Bapa yang ada di surga. Semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan menyatakan semoga rahmat tahun jubileum ini kepada diri kami, para masyarakat dan juga anak-anak kami, dan curahkanlah pada seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa,
pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kemudian mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, akan diadakan misa bahasa Indonesia setiap bulannya di Gereja Kobe dan juga Osaka. Untuk misa di Kobe akan diadakan setiap minggu ketiga, hari Minggu pukul 3 sore di Gereja Katolik Sentral Kobe. Kemudian misa di Gereja Osaka akan diadakan setiap minggu keempat, hari Sabtu pukul 5 sore seperti hari ini di Gereja Santa Familia Umida Osaka, dan umat diundang untuk hadir. Yang kedua, mohon perhatian untuk umat yang baru pertama kali hadir pada perayaan Ekaristi pada hari ini, dimohon untuk maju ke depan altar untuk memperkenalkan diri dengan memberikan nama, asal tempat di Indonesia, serta aktivitas selama di Jepang. Sekali lagi, umat yang baru pertama kali hadir diharapkan Silakan maju ke depan. Mic-nya tolong. Silakan maju di tengah. Sempurna ya. Saya datang bersama Natalia dan teman-teman saya dari Januar dan Simon. Kami dari Jakarta, Sekolah Jakarta. Saya dari Terima kasih sudah Perkenalkan, nama saya Yofi, saya berasal dari Solo. Saat ini saya berkegiatan di sini untuk EPA, yaitu Kaigo, dan saat ini tahun kedua saya di sini. Kegiatan saya sekarang di sini adalah sebagai belajar untuk Kaigo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adrian, umur saya 22. Saya asal dari Jakarta, di aktivitas saya di Osaka. Saya lagi kerja di sini baru minggu 3. Iya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ben, saya dari Tangerang Selatan BSD, dan aktivitas saya di sini sebagai pelajar sekolah bahasa Jepang dan OBKW. di mana? Oh, di Kyoto. Oh, di Kyoto. Ya, Saya teman sekelasnya Timo. oh, ya, terima kasih sudah datang dari Kyoto. Perkenalkan, nama saya Darren, saya dari Jatim Serpong. Sekarang ini baru bulan pertama sekolah di Kyoto. Terima kasih. saudara-saudari terkasih, dan paroki yang sekarang kegiatan saya adalah sebagai pelajar GBK. Terima kasih. Nama saya Josia Daman Sasa. Saya berasal dari Surabaya. Sekarang lagi belajar di OBKG. Terima kasih. Nama saya Jenny Gabriela dari Kalimantan. Saya hari ini datang karena mengunjungi adik saya bersekolah di Jepang. Saudaranya Bapak Ibu dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ya, sama adiknya. Terima kasih sudah datang. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Jennifer. Saya dari Jakarta, Paroki Katedral Jakarta. Saat ini sedang S2 di Kyoto. Terima kasih.
Selamat sore semuanya. Ustaz, saya juga di sini dari belajar dari Yakobus. Terima kasih. Selamat sore semuanya, nama saya Cynthia dari Ambon. Sini. Nona Ambon. Selamat berlibur. Kemudian bagi umat yang bulan ini berulang tahun ya di bulan Juli, kemudian yang merayakan hari ulang tahun kekalian di bulan Juli, dan umat yang akan menempuh perjalanan di bulan Juli, maju ke depan untuk menerima berkat dari Allah. Sekali lagi bagi yang ulang tahun kekalian dan perjalanan jauh, silakan maju ke depan. Gak ada yang berulang tahun. Anniversary juga bisa. Kemudian bagi umat yang lain yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan, terutama untuk mazmur, lektor, organis, maupun paduan suara, dapat langsung menghubungi Henok, organis kita ya, secara langsung setelah perayaan Ekaristi. Dan yang terakhir, tidak meninggalkan sampah dan umat dimohon untuk memberikan puji syukur pada Tuhan. Nah, demikian buat gereja pada hari ini. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk petugas KOR kita luar biasa baru kali ini. Juga semua umat yang sudah hadir dan datang berpartisipasi dalam misa Indonesia kali ini. Terima kasih, kita langsung berkat Tuhan. Silakan berdiri. Setelah lagu penutup, kita mau foto bersama di depan ini supaya ada dokumentasi, lalu bisa masuk ke YouTube channel saya, bisa dicari Denny Wahyudi. Baik, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan. Dikasih nilai bagus sama Timo.
Semua usahawan dari Mas Kelihatan? Yang kecil nggak kelihatan? Di depan. Di depan sini. Ini kosong loh. Silakan, silakan. Yang tinggi di belakang. Oke, siap. Bisa. Dewa deh. Sumuran nggak sih? Sumuran. Dari kita. Dari dikit. Pengaruh. Sumuran. Ini Jennifer. Udah. Mas, nomor 2. Sama deh. Thank you ya. Next time kayak Rina lah. Sudah 3 jam. Bilang nggak pun angka double chat. Terima kasih. Tadi yang ada nambah deh. Tapi ini Pak Rocky. Nanti kemarin malam mau iya ini Pak. Terima kasih. Aku pengen beli kayak coklat Edu Baby. Pasang. Pelakor. Paling enak kita doang. Jenengan. Itu palingnya